Shalom saudara, senang kita jumpa di Abam. Sekarang kita memasuki episode 919. Mari Pak Yehuda kita mulai. Baik Pak, yang pertama pertanyaan dari seorang wanita usia 53 tahun, seorang janda tinggal di Depok, beragama Katolik. Pak Eras, ini pertanyaan saya yang ketiga. Pertanyaan saya adalah, kenapa saya seringkali, terutama di malam hari, terintimidasi pikiran oleh kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran dalam hidup? Menurut Bapak sebabnya apa dan solusinya bagaimana ya Pak? Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebabnya kamu tidak dewasa. Bangunan berpikirmu itu bangunan berpikir anak dunia. Jadi kamu memiliki yang namanya anxiety, kekhawatiran. Coba kalau kau punya bangunan berpikir yang benar. Itu satu. Yang kedua, hidupmu pasti tidak bersih. Kamu tidak suci hidup. Yang ketiga, kau pasti kurang pergaulan dengan Tuhan. Coba setiap hari 30 menit minimal kamu berdoa, doa pagi bersama saya. Pasti ya, kamu akan memiliki keberanian menghadapi hidup. Yang keempat, kamu pasti tidak memiliki pelayanan atau pengabdian kepada Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus di gereja, tapi lakukan sesuatu untuk orang lain. Ya, jadi keadaanmu seperti ini membuat kamu cemas, takut, khawatir. Kalau orang ya misalnya dulu naik pesawat takut, tapi dia memiliki bangunan berpikir yang baik karena mendengar firman, hidup suci, punya pergaulan dengan Tuhan, tidak bisa takut. Heran loh, kok nggak bisa takut ya? Karena telah diubahkan. Ikuti terus Truth ID untuk membangun bangunan berpikir yang benar dan ikut doa. Baru berubah. Merubah ini tidak bisa cepat, tapi bisa kita lakukan. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 38 tahun menikah tinggal di Kalimantan Barat. Ayat mana yang menceritakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Karena saya ini orang yang sangat berdosa, namun saya sudah berusaha untuk mendekat ke Dia, tapi belum ada jalan keluarnya bagi hidup saya ini. Ya, ada dua ayat yang mengatakan atau bicara mengenai tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mengenai kelahiran Yesus, yaitu ketika Maria berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu tidak ada kaitannya dengan mujizat sebenarnya. Mujizat kesembuhan, tapi mujizat Maria hamil tanpa hubungan seks. Nah itu maksudnya. Tetapi sebenarnya kalau kita membaca Alkitab itu semua kisah tentang kemustahilan yang menjadi tidak mustahil. Dari Laut Kolsom terbelah, tembok Yeriko roboh, api yang tidak menghanguskan Sadrak Mesak Abednego, gua singa yang tidak membuat Daniel mati di dalamnya. Itu semua mujizat, nggak ada yang mustahil. Saya tidak tahu maksud kamu ini loh. Berusaha untuk mendekat ke Dia tapi belum ada jalan keluarnya. Maksudnya apa? Kalau kamu mendekat ke Tuhan, Tuhan akan mendekat padamu. Kamu tidak mendekat aja, Dia masih dekat. Kamu tidak setia, Dia tetap setia, kata firman Tuhan. Itu hanya perasaanmu saja. Jadi kamu percaya bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan mau berjalan bersamamu, jangan mencurigai Tuhan. Tetapi sebenarnya masalah kamu tidak sesederhana ini. Hidup kamu itu ruwet. Ya. Kamu ini sebenarnya sedang sedikit marah dengan keadaan. Seakan-akan Tuhan itu jahat atau kurang baik. Seakan-akan tidak memberi pintu gitu untuk didatengin. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau kita tidak hidup, kalau kita tidak bisa menjangkau Tuhan, waduh, Tuhan itu jahat. Tuhan memberi jalan, bahkan memberi putra tunggalnya supaya kita bisa dibenarkan dan layak bertemu dengan Dia. Tolong dilayani pribadi ini. Masalahnya tidak seringkas itu kok. Ya, oke. Nasihat saya, Tuhan itu bukan hanya baik, sangat baik. Jangan mencurigai Tuhan. Ya, oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 18 tahun, single tinggal di Sumatera Utara.
Shalom Om Eras, terima kasih Om sudah kasih saya kesempatan lagi untuk bertanya dan syukur kepada Allah. Saya sungguh suka sekali khotbah Om Eras dan khotbah itu sudah membuka hati saya. Tapi saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena begitu banyak dosa yang saya lakukan. Jujur Om, saya sudah bertanya di Abam dan ini ketiga kalinya. Saya mohon bimbingan Om Eras, bantu saya selalu melakukan dosa Om. Terutama melakukan masturbasi dan melihat tayangan pornografi. Seperti saya tidak bisa lepas, padahal sudah melakukan segala cara. Kemarin, Sebentar. iya. Masturbasi itu sebenarnya ada unsur kuasa gelap. Nonton pornografi juga ada unsur kuasa gelap. Memang tidak nyata-nyata okultisme, tapi dia masuk di pikiran. Jadi seseorang harus tahu betapa berbahayanya pornografi ini. Dan betapa berbahayanya masturbasi yang terus-menerus dilakukan. Karena suatu hari dia akan melakukan perzinahan. Nah, yang kamu harus lakukan sekarang minta ampun kepada Tuhan dan kamu harus melabeli itu pekerjaan iblis. Kalau dulu saya tidak berani melabeli itu pekerjaan iblis. Itu hanya kekurangan, hanya ketidakdewasaan, karakter yang buruk. Enggak, itu manifestasi kuasa gelap dalam bentuk itu. Termasuk melawan orang tua, termasuk judi. Itu ada unsur kuasa gelap di dalamnya. Oke, teruskan. Kemarin di Abam, Om menjelaskan bahwa saya jangan pacaran 4 tahun ke depan. Dan saya jalankan itu. Namun gilanya ketika saya memandang wanita yang cantik langsung memainkan pikiran kotor di otak. Saya merasa semalu-malunya Om di hadapan Tuhan padahal saya seorang pelayan di gereja dan bisa menjelaskan firman Tuhan pada sesama. Namun saya masih seperti orang munafik yang gak taat. Ya, tapi saya salut orang jujur dan kamu termasuk orang yang memiliki nurani, rohani yang baik. Tentu akan terjadi konflik di dalam hatimu antara kenyataan hidupmu yang tidak suci dengan pengertianmu akan kebenaran. Oke, terus. Yang berikut agak sensitif, nggak apa-apa dibaca. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak ada yang nggak dikenal kok. Ya, baik. Jujur saja Om, saya pernah jatuh saat masa remaja ke dunia LGBT, yaitu berhubungan badan langsung sesama jenis saat SMP. Namun hanya beberapa kali karena penasaran saja dan langsung saya stop. Saya merasa jijik ke diri sendiri dan saya mohon pengampunan Tuhan untuk dosa saya yang besar. Namun saya tetap menyukai lawan jenis. Tetap mencintai wanita. Dan saat itulah saya mulai masturbasi. Saya sadar akan dosa ini dan saya mulai berperang untuk lepas Om. Karena sudah hampir 6 tahun saya lakukan masturbasi. Dan saya juga cenderung jarang atau namun pernah nonton tayangan porno dengan unsur LGBT. Namun saya stop itu semua. Saya sadar dan saya tahu saya ini sudah seperti tidak layak di hadapan Tuhan. Saya mulai dengan rajin berdoa, baca Alkitab, namun sering bolong-bolong, dan saya masih melakukan dosa itu lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk berdoa novena layaknya orang Katolik, padahal saya Kristen karismatik. Saya berdoa untuk lepas dan memang ada jeda yang lumayan lama, dari yang tadinya hampir tiap hari, malahan sekarang jadi 2 kali seminggu, dan saya seperti hancur kalau melakukan itu lagi. Tetapi karena keseringan masturbasi, saya yang dulunya cinta banget ke gereja sudah mulai ogah-ogahan. Saya dulu ketika baca Alkitab bisa langsung dapat rema dan mengerti firman Tuhan. Juga kalau berdoa pasti lega. Namun sudah terbiasa seperti gak ada apa-apa. Dan yang buat saya stres adalah ketika saya di gereja menyembah, tidak sedikit pun saya merasakan roh saya bisa naik menyembah. Saya sedih, hancur, dan stres karena mungkin Roh Kudus meninggalkan saya. Karena setiap saya melakukan dosa itu minta ampun lagi, begitu seterusnya sampai di titik ini. Saya mohon pengampunan, namun seperti tidak ada apa-apa. Saya mendengar khotbah pendeta lain, saya terikat oleh dosa dan saya ambil kesimpulan apakah harus saya dilayani pelepasan karena saya melakukan itu di ranah LGBT saat SMP. Saya hancur Om, saya menyesal, saya ingin Allah mendekat kepada saya. Saya masih berjuang hidup suci, tak cacat dan bercela, walaupun teman-teman saya banyak yang bangga menceritakan demikian. Saya hanya ingin kedamaian karena Allah dan saya ingin hidup suci. Apakah Om ada buku mengenai doa-doa dan teks doa? Saya ingin sekali bukunya Om. Saya merasa pelayanan saya saat ini jadi batu sandungan bagi saya karena dosa ini. Dan mungkin saya juga pernah seperti tidak simpati dengan orang sepelayanan. Maaf Om, pertanyaan terlalu panjang. Namun biarlah nama Allah Bapa Yahweh, Allah Anak, dan Roh Kudus dipermuliakan. Jujur Om, mengetik ini saya menangis karena malunya. Namun saya hanya bisa mengetik karena mungkin Om Eras adalah gembala sekaligus Bapak untuk saya. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati dan menjaga Bapak sekeluarga. Berkat melimpah bagi rekan GSKI dan Abam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Wanitanya? Ini seorang pria Pak. Jadi dia menyukai sesama pria, tapi juga
bisa mencintai wanita. Ya, bisek ya. Seks. Dia nggak ceritakan orang tuanya siapa ya. Iya. Anak ini saya kira anak yang didoakan orang tua. Ya. Dan anak ini anak yang sebenarnya baik. Ya. Tetapi setan mau merebut dia. Sebab kalau anak ini jadi anak baik, bahaya sekali untuk kuasa kegelapan. Jadi dia harus berjuang hebat menghadapi keadaannya. Sebelum lengkap cerita ini, saya sudah mengatakan harus dipahami bahwa keinginan masturbasi, apalagi LGBT itu ada unsur kuasa gelap. Ya. Kalau menyadari ini dia akan lebih takut. Ya. Ini setan masalahnya, bukan hanya kelemahan karakter. Ini setan. Tapi Tuhan akan pasti memberikan kekuatan ya, kemampuan untuk bisa melewati hal ini. Ya. Pasti, asal kamu tekun, ikut doa pagi dengan Om Eras, punya doa pribadi, kamu bisa melewatinya. Mengenai buku doa, tidak perlu. Justru jangan. Karena yang penting doa itu dialog. Apa adanya perasaanmu, kamu mesti katakan. Misalnya begini, aku marah Tuhan terhadap diriku sendiri. Aku jijik Tuhan. Kenapa aku salah lagi, ampuni aku Tuhan. Aku gak pengen bikin salah, tapi aku masih bikin. Gimana Tuhan, ampuni. Semua isi hatimu harus diungkapkan. Dan itu doa yang benar. Justru salah kalau kamu pakai doa-doa yang dihafal, dibaca. Itu justru keliru. Berdialoglah. Dengan dialog, dengan jeritan dan tangisan, itu menyembuhkan kamu. Kalau kamu bisa berteriak, kenapa Tuhan? Itu yang menyembuhkan kamu nanti. Lakukan ini ya. Jangan pakai doa-doa yang dibaca ya. Oke, teruskan. Dari seorang pria usia 50 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Medan. Shalom Om, apakah orang Kristen boleh percaya sama mimpi? Semalam aku bermimpi jam 1 pagi bangun. Aku bermimpi, aku dalam situasi dipaksakan untuk melayani khotbah banyak orang. Tapi di banyak orang itu ada beberapa wajah yang kukenal, yaitu teman dan saudaraku. Mereka maju antusias dengar khotbah yang kusampaikan. Dan aku berdoa tumpang tangan di kepalanya. Kemudian terbangun dari mimpi jam 1, maka aku lanjut untuk doa. Ya, mimpi bisa merupakan aktivitas jiwa di bawah sadar. Tapi mimpi juga bisa memuat pesan Tuhan. Jika memuat pesan Tuhan, biasanya mimpi itu membuat kita merasa kegentaran. Dan kita akan ingat terus. Jika kita mau tahu apakah itu dari Tuhan atau tidak, berdoa. Di dalam doa itu, jika itu dari Tuhan, itu mimpi lebih lengkap. Misalnya waktu kamu mimpi khotbah, jadi lebih lengkap, jadi muncul tuh mimbarnya, ruangannya lebih lengkap di dalam doa itu. Nah itu salah satu ciri dari mimpi yang dari Tuhan. Oke, teruskan. Om Gembala, sudah beberapa bulan ini aku ingin mengalami dan merasakan kembali perjumpaan dengan Tuhan. Hatiku mulai haus dengan Tuhan, jiwaku sering tersentak mendengar firman dan pekerjaan Tuhan. Roh dan jiwaku gemetar jika dengar dan bernyanyi lagu rohani. Jika aku dengar dan bernyanyi pujian serta penyembahan, maka rohku membawa imajinasiku untuk menari memuji nama Tuhan. Permasalahannya Om, jika ini ku alami di gereja waktu pujian penyembahan, aku sering menahan diri. Saat masuk di ruang ibadah tidak jarang imajinasiku selalu mendahuluiku dalam keadaan untuk lepas memuji dan menyembah Tuhan. Aku langsung berimajinasi dan sesekali aku berimajinasi banyak orang selain kami di gereja yang lagi menyembah dan memuji Tuhan. Tapi sejalan dengan itu juga Om, aku terhalang dengan keadaan. Sering aku berpikir apa kata orang jika aku lepas kendali. Padahal imajinasiku sudah terbawa untuk menari dan menyembah Tuhan. Di rumahlah aku sering lampiaskan imajinasiku, aku naik ke lantai atas dan bilang sama anak, istri untuk jangan diganggu. Disitulah aku puaskan untuk menari dan meratap. Pertanyaanku Om, jika aku lepas kontrol di gereja seperti imajinasiku bawakan, apakah ini salah? Apakah ini perasaanku saja? Apakah aku salah? Apakah hal ini benar? Terima kasih Om. Saya jemaat GSKI di salah satu GSKI di Medan. Salam, God bless us.
Saya mengerti sekali karena saya punya pengalaman yang sama. Ya. Saya doa pribadi kadang-kadang menari. Saya tidak pernah cerita ke orang karena malu itu. Tapi saya bisa menari. Kalau saya doa hari Jumat, sering saya menari. Ya. Betul kan? Sering lihat kan saya doa menari. Tapi kalau Anda di tengah jemaat menari, mungkin space-nya kurang. Nabrak sana, nabrak sini. Sebaiknya Anda harus bisa mengendalikan diri. Tapi doa bisa begini. Ini juga udah menari sebenarnya. Tuhan. Itu juga sudah bisa menari. Kadang-kadang bukan imajinasi yang namanya ekspresi. Ekspresi. Bukan imajinasi. Kita bisa tertelungkup di kaki Tuhan. Itu juga bisa kita lakukan. Tetapi kalau di tengah-tengah jemaat sebaiknya dihindari karena belum semuanya bisa begitu. Tapi kalau doa malam, doa ini, doa di tengah jemaat bisa. Saya aja menari. Pak Yuda lihat nggak saya menari? Sering ya? Ya. Menari sering. Menyembah aja menari lah. Yahweh namamu, saya menari. Kau yang ku puji, kau yang ku sembah, itu menari. Menari kan nggak harus mesti goyang-goyang seperti nari India itu kan, tapi dengan gerakan sebagai ekspresi jiwa. Tadi ada kata meratap ya, bagus. Memang ada ratapan-ratapan juga harus kita ekspresikan. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 33 tahun, ibu rumah tangga tinggal di Langkat, Sumatera Utara. Shalom Pak Eras, salam sejahtera buat Bapak. Sebelumnya saya terima kasih buat pertanyaan yang sudah Bapak jawab sebelumnya. Kali ini saya mau bertanya lagi Pak tentang adat istiadat. Di gereja kami dilarang untuk melakukan pesta adat, tapi walaupun sudah ada larangan mengenai adat, tapi masih ada jemaat yang bahkan sudah melayani masih melakukan pesta adat. Memang di daerah kami masih kental dengan adat, baik pesta pernikahan maupun orang meninggal. Saya secara pribadi sudah tidak tertarik lagi dengan adat, karena jika saya perhatikan di dalam pesta adat, hanya kemegahan dan kesombongan yang menonjol. Bagaimana pendapat Pak Eras tentang adat istiadat? Apakah di pelayanan Pak Eras dilarang melakukan pesta adat? Terima kasih Pak, mohon jawabannya. Kita harus bisa membedakan adat yang masih boleh dilestarikan dan adat yang tidak boleh dilestarikan. Di dalam pesta adat atau orang meninggal, dalam ritual orang meninggal, ada bagian-bagian yang harus di skip. Tapi yang lain tidak boleh, tidak perlu di skip, nggak apa-apa. Ya, di sini dibutuhkan kebijaksanaan dan kecerdasan. Cukup jelas? Jelas Pak. Amin. Teruskan. Dari seorang pria usia 34 tahun, single tinggal di Malaysia. Shalom Bapak Pendeta Erastus yang terkasih di dalam Tuhan. Saya kagum dengan kesucian Bapak dan pengajaran yang Bapak sampaikan melalui Truth ID. Sehingga banyak orang diubahkan, walaupun ada juga yang tidak suka bahkan menghina dengan pengajaran Bapak. Saya tidak mau bertanya Pak, hanya mau sharing sesuatu saja. Pertama kali saya mendengar khotbah Bapak mengenai kesucian, saya tidak suka mendengar dan tidak setuju Pak. Karena dalam pikiran saya bahwa hanya Tuhan Yesus yang suci. Sebaliknya manusia tidak mungkin mencapai kesucian hanya berbuat baik saja seperti pada umumnya. Akan tetapi saya tidak berhenti mendengarkan khotbah Bapak. Suatu kali Bapak berkhotbah di mana Bapak mengatakan bahwa kalau sekedar menjadi baik, ramai di luar Kristen. Atau banyak orang luar Kristen pun melakukan hal itu. Yang baik bahkan lebih baik. Tetapi di dalam kekristenan atau umat pilihan untuk masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan surga harus hidup suci atau sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Oleh itu Pak, saya berpikir benar juga ya, bahwa menjadi Kristen itu harus hidup suci dan standar kesucian itu Tuhan Yesus. Saya sempat berpikir juga Pak, bahwa kalau sekedar menjadi baik, percuma jadi Kristen. Karena banyak yang baik, bahkan orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun masih baik, punya belas kasihan, sedangkan Kristen banyak yang jahat dan baik tapi belum layak masuk ke LB3. Singkat cerita Pak, akhirnya saya mengambil keputusan untuk hidup suci atau sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Walaupun berat, sulit, bingung mempraktekannya, tapi tiada pilihan lain kecuali hidup suci. Saya mulai belajar ikut doa, semakin lama semakin saya merasakan dan mengalami perubahan. Bahwa saya bisa hidup suci tentu dengan usaha dan ketekunan saya Pak. Dan yang pasti hasil pimpinan Roh Kudus. Sekarang saya mengikuti doa pagi jam 5, doa pribadi, mendengar khotbah Bapak di channel Truth ID, mengikuti ABAM, seminar, dan lain-lain. Saya juga menyanyikan lagu karangan Bapak seperti lagu Pulang, yang aku tahu pasti kemana aku pulang di hamparan padang hijau tak bertepi. Lagu di pengadilan tahtanya,
Terdengar pilu, ratap tangis, dan jerit penyesalan, hanya gemetar tiada kesempatan. Kemudian lagu Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu, dan banyak lagi lagu-lagu Bapak. Kadang-kadang saya menangis menyanyikan lagu-lagu Bapak. Saya mohon maaf kepada Tuhan Yesus dan kepada Pak Eras. Juga mohon maaf ya Pak, seandainya dapat ketemu Bapak, rasanya mau peluk Pak Eras, meminta maaf. Minta maaf ya. Enggak, waktu itu dia tidak setuju. Oh iya, sempat tidak setuju. Kesucian itu, ya. Terus semangat dan maju terus dalam pelayanan ya Pak. Saya juga mau berubah dan terus diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Erastus, Bapak Rohaniku. Terima kasih pelayan Tuhan yang mendampingi Bapak di Abam dan seluruh tim GSKI. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Ini dari Malaysia ya. Malaysia Pak. Ternyata Tuhan mengubah banyak orang ya. Bahkan dari kejauhan. Ini membuat hati kita terhibur, sukacita ya. Oke, teruskan Pak. Kita sampaikan salam. Suatu hari kita ketemu, berpelukan. Pria ya, usia 34. 33 tadi. 34 ya. Oke, Tuhan berkati. Ya. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 23 tahun, single tinggal di Tangerang. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya izin bertanya mengenai pernikahan saya dan pacar saya berbeda agama. Pacar saya bersedia untuk pindah agama menjadi Kristen, akan tetapi beliau menginginkan agar pernikahan dilakukan secara dua agama, Kristen dan Buddha. Secara iman Kristiani, apakah diperbolehkan jika menikah secara dua agama? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak yakin dia mau menjadi Kristen. Dia mungkin hanya beragama Kristen, tapi tidak menjadi Kristen. Gampang kok beragama Kristen, ya. Tapi menjadi Kristen yang sulit. Umurmu 23 tahun. Kau masih punya peluang memiliki suami yang lain. Saran saya kamu tunda pernikahanmu. Jadi kamu tunda 2 tahun. Paling cepat 2 tahun. Selama itu kamu bisa membuktikan dia jadi Kristen atau enggak. Kamu tidak turutin nasihat saya ini, kamu akan menyesal. Jangan menikah. Tunggu 2 tahun sampai jelas. Oke? Saya kira cukup. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 63 tahun, menikah tinggal di Jakarta Barat. Ini mohon saran dari Bapak. Shalom Pak Erastus dan tim. Saya kenal Pak Erastus sudah lama, bahkan pernah foto bareng saat pulang dari kebaktian di salah satu gereja di Jakarta. Ya. Jakarta Barat. Oh ya, ini ada. Kasus saya begini Pak, saya bergabung atau menjadi franchise di suatu air isi ulang. Ya. Merek tertentu. Ya. Waktu awal bergabung saya diiming-imingi oleh salesnya, tenang Pak, Anda tidak akan dirugikan jika gabung dengan kami. Kami ada program buyback guarantee. Jika usaha Bapak tidak jalan, ada bukti leafletnya. Sekarang sudah mau berjalan hampir 5 tahun. 17 Agustus 2024 akan 5 tahun. Sudah mau berakhir kerjasamanya. Saya sudah menanyakan berulang kali mengenai buyback guarantee, tapi bosnya beralasan itu leaflet sudah gak berlaku lagi. Waktu itu modal yang saya tanam sangat besar, sekian disebutkan nominalnya, usahanya pegawai yang mengelolanya. Dari awal buka sudah 4 tahun saya tidak terima profitnya tempat ngontrak Pak. Tempat mengontrak. Gimana ya Pak tindakan saya selanjutnya? Apakah leaflet bisa jadi pegangan? Mohon saran dari Pendeta Erastus. Terima kasih atas jawabannya. Kiranya Pendeta Erastus dan keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Ini ribet ya. Tidak ada perjanjian ya. Iya. Tapi leaflet itu sudah bisa juga jadi alat. Bisa jadi alat bukti penipuan. Iya. Misalnya begini, bahwa kalau buka usaha ini ada Buyback, uang balik ya. Tetapi ternyata tidak ada. Ini buyback guarantee ini bisa dituntut. Polisi juga tahu ini ketidakadilan gitu. Ya, mungkin nggak sampai ke pengadilan, tapi cukup membuat orang ini berpikir ulang gitu. Tapi sebaiknya berhati-hati urusan seperti ini. Ya. Ajak bicara dulu baik-baik. Pak, saya nggak punya uang. Kalau nggak dikembalikan 600 ya mungkin 500 atau berapa. Saya tidak mau ini sampai nanti urusan polisi Pak. Kalau terpaksa ya saya harus lapor ke kalau terpaksa nih Pak, ya saya harus bawa ini ke kantor polisi. Tapi saya nggak mau Pak. Sebaiknya kita berdamai. Coba aja ngomong gitu. Tapi kalau orang itu tukang tipu, dia nggak takut polisi.
Apalagi kalau dia punya kenalan polisi yang bisa membackup dia, lalu malah bisa berbalik. Iya. Pencemaran nama baik misalnya, padahal leafletnya itu masih ada nggak ya? Itu Masih masalah. dia pegang gitu. Iya, Oh. pegang kan, ajak bicara dulu, ya, tolong dibantu deh, pengacara deh, supaya dia tahu. Kita nggak tahu soal hukum, soal leaflet apakah bisa di barang bukti. Tapi kalau polisi yang punya nurani tahu ini penipuan gitu. Tapi seandainya ya uang itu nggak balik, relakan saja. Tuhan akan menggantikan lebih banyak nanti. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 29 tahun menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Yogyakarta. Shalom Bapak Erastus dan tim Abam sekalian. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya yang lalu. Sekarang saya memiliki pertanyaan lagi, Pak. Saya punya masalah dalam menghadapi siklus hormonal saya. Di saat-saat tertentu, saat hormon sedang tidak stabil, pre-menstruasi dan ataupun pasca ya mungkin ya. Pre-menstruasi dan pasca menstruasi, saya seperti menjadi orang lain, Pak. Gampang sekali marah, terlebih terhadap orang terdekat, yaitu anak dan suami, bahkan mertua, bahkan orang tua saya. Misalnya kebetulan sedang berada atau berkunjung ke rumah. Saya tidak mau seperti ini, Pak. Sebenarnya ini masalah hormonal atau manusia lama saya ya, Pak. Saya ingin menyenangkan dan menjalankan kehendak Bapak. Tapi di saat saya konslet begitu, lupa atau hilang semua yang sudah saya ketahui tersebut, Pak. Satu lagi, Pak, maaf kalau misalnya pengetahuan ini salah. Jadi saya akhirnya mencoba googling kenapa hal tersebut bisa terjadi, dan ada yang bilang kebutuhan tidurnya kurang. Kadang ini yang membuat saya dilema untuk ikut doa pagi, Pak. Kalau misal baru tidur jam 12 malam. Tapi suami saya, dia sudah rutin doa pagi, Pak, mengatakan bisa, pasti bisa. Mohon bimbingan dan motivasinya, Pak, tuntun saya ya, Pak. Terima kasih sudah ada mengiringi dan menjadi Pak Eras yang sangat berbeda dari yang saya tahu atau dengar sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu. Yang memantapkan hati saya bahwa Bapak memang patut untuk diteladani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apakah itu hormonal atau manusia lama? Dua-duanya. Dua-duanya. Seperti kalau orang hamil terus nyidam gitu. Kalau wanita yang mau dimanja ya, dia sengaja itu minta apa-apa untuk suaminya. Kalau tidak dituruti marah. Tapi dia kan bisa mengendalikan diri. Misalnya tengah malam dia bangunin suaminya, tolong beliin ketoprak. Kalau enggak dia marah. Suaminya nurut saja demi anak dalam kandungan. Supaya nanti anaknya tidak ngiler katanya. Padahal si ibu bisa mengendalikan diri. Sama ya. Unsur manusia lama ada, hormon juga ada. Tapi yang jelas tolonglah. You belajar mengendalikan diri. Kalau di googling Anda mendapat nasihat kurang tidur. Doa pagi setelah itu tidur. Kenapa? Kenapa nggak tidur lebih awal demi bisa doa pagi? Oke. Selamat berjuang. Supaya kamu bisa menjadi berkat untuk keluargamu, suami, anak, dan orang tuamu. Ya. Terus terang saya harus mengatakan kamu belum matang atau belum dewasa. Buat dirimu dewasa. Sampai jumpa di episode yang akan datang 9.20. Tuhan berkati.